Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan terus segala urusan serta makin dilimpahkan rezekinya, juga dilindungi dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika. Setelah beberapa hari kita tidak sama-sama mengupdate atau melihat perkembangan dari sirkuit MotoGP Mandalika, atau mungkin teman-teman sudah melihat perkembangan atau progres sejak 2-3 hari terakhir dari channel-channel teman yang lainnya. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengajak lagi untuk sambil melihat pencapaian dari sirkuit Mandalika pada sore kali ini. Di samping itu, saya ingin berbagi beberapa informasi terkait dengan sirkuit Mandalika dan sebagainya. Ya, adapun yang pertama yang ingin saya bagikan yaitu informasi tentang lahan enclave yang terakhir di The Mandalika dan sudah dikosongkan oleh pemiliknya secara mandiri. Jadi Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC sudah mengklaim kegiatan pengosongan lahan dan bangunan pada lahan enclave milik warga. Ya, seperti yang kita tahu ya, di tikun yang ke-13, kemudian di beberapa titik terutama di sisi tunnel sebelah kanan. Jadi di sana sudah merupakan lahan enclave milik warga atas nama Masrup di dusun ujung ini atau di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Nah, jadi lahan enclave yang merupakan lahan yang terletak di sebuah kawasan namun belum pernah dibebaskan, dan Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Ari Prasetyo juga sudah mengatakan kalau lahan tersebut merupakan enclave terakhir atau yang disebut dengan titik akhir di area Jalan Kawasan Khusus atau JKK yang merupakan sirkuit The Mandalika. Ya, adapun kegiatan pengosongan lahan itu telah dilakukan pada Kamis akhir Juli kemarin, dan dalam keterangan sudah kita tahu ya resmi di TDC juga kalau kegiatan pengosongan lahan dan pembongkaran bangunan di atas lahan yang termasuk dalam Penlock 1 seluas 3.227 meter persegi itu sudah dilaksanakan secara mandiri oleh pemilik lahan dengan dibantu oleh tim dari ITDC. Ya, di depan kita melihat masih ya namanya area curve yang sedang dikeringkan atau dikeluarkan airnya barusan. Dan selanjutnya untuk pada Jumat akhir Juli kemarin juga ITDC telah menyerahkan uang ganti untung kepada pemilik lahan di kantor Bank BRI Praya. Jadi dukungan yang dilakukan oleh warga atau anggota keluarga yang merupakan pemilik lahan tersebut ini sangat berarti dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan The Mandalika, khususnya area sirkuit MotoGP. Dan Managing Director The Mandalika juga menambahkan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan dalam proses pengosongan lahan dan bangunan di atas lahan seluas 3.200-an meter persegi tadi merupakan kerjasama dengan stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dan pemerintah Kecamatan Pujut di Lombok Tengah. Alhamdulillah, jadi sudah semua bagian dari lintasan, baik itu trek utama, service road, dan jalur drainase juga sudah bisa kita bilang hampir 90% lebih, dan itu sudah merupakan dukungan dari warga pemilik lahan di tengah-tengah zona sirkuit atau di sepanjang lahan yang akan dijadikan trek bagi sirkuit Mandalika ini. Ya, adapun informasi berikutnya yang saya mau bagikan kalau promotor MotoGP Indonesia ingin mengadakan Formula One langsung di sirkuit Mandalika ini. Jadi organisasi di balik acara MotoGP Indonesia telah berdiskusi tentang bagaimana membawa Formula One ke sirkuit Mandalika.
Ya, seperti yang kita tahu, sirkuit internasional Mandalika yang hampir rampung dan tergantung pada homologasi yang akan melihat acara pertamanya ketika final untuk World Superbike yang akan diadakan nanti pada bulan November. Dan sirkuit ini juga akan menjadi tuan rumah uji coba MotoGP pada akhir tahun ini menjelang debutnya di kalender pada Maret 2022 nanti, yang awalnya terdaftar sebagai sirkuit cadangan untuk musim ini, namun ada juga keinginan untuk membawa F1 ke lokasi ini di masa depan yang sedang dibangun. Maksud saya, sirkuit ini sedang dibangun sebagai bagian dari kawasan pariwisata baru di Pulau Lombok juga. Nah, untuk mengadakan MotoGP, Mandalika harus memenuhi standar sirkuit grade A dari FIM, tetapi menurut ITDC, sirkuit ini juga telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dibuat sesuai dengan standar grade 1 atau grade 1 FIA yang diperlukan untuk tuan rumah Formula One. Dan sekarang CEO Asosiasi Grand Prix Mandalika, Ricky Bairamsa, juga mengungkapkan bahwa telah ada pembicaraan untuk membawa F1 ini ke Lombok. Jadi sirkuit ini bisa bergradasi ke grade A FIA yang akan menampung Formula One, dan juga sudah berdiskusi dengan pihak F1 di Lombok. Mereka tidak suka gravel trap yang dibutuhkan untuk MotoGP, tapi itu masalah kecil karena di bawah gravel hanya aspal, jadi bisa digeser. Nah, mungkin memerlukan beberapa fasilitas lagi karena MotoGP adalah pasar yang sangat luas. Orang-orang yang menggunakan skuter dan orang-orang di Bentley ya, harga tiket juga harus relatif lebih terjangkau untuk MotoGP dibandingkan dengan Formula One. Jadi destinasi seperti Lombok akan menjadi tantangan bagi Formula One. Tetapi begitu Mandalika dikembangkan, maka ada peluang fantastis bagi Formula One jika ingin menjelajahinya. Dan untuk saat ini perlu sepenuhnya fokus pada balapan yang telah dipersiapkan dulu. Dan sirkuit jalan raya hanyalah salah satu bagian dari proyek Mandalika yang menekankan pada keberlanjutan dan apa yang digambarkan sebagai pembangunan yang bertanggung jawab. Hal ini juga diatur untuk menjadi salah satu dari sejumlah fasilitas olahraga dan kontes di pulau ini. Ya, Lombok benar-benar destinasi baru yang sangat menarik ya teman-teman. Dan ITDC perlahan tapi pasti memposisikan Lombok sebagai tujuan hiburan olahraga dan ingin mengadakan acara seperti maraton dan lainnya di masa depan. Acara yang benar-benar menggabungkan beberapa aspek hiburan, dan mungkin juga ada peluang untuk mengubah pit building ini nanti di masa depan menjadi tempat semacam e-sport, karena kombinasi e-sport dan pantai sebagai sebuah konsep yang sangat fantastis. Ya, kemudian kita akan menggeser di sini untuk melihat dari pembangunan yang semakin dekat dengan kata rampung ya. Pasalnya di penghujung Juli kemarin sudah kita tahu kalau pusat medis dan landasan helikopter yang dikabarkan sudah selesai. Jadi tidak hanya lintasan balapnya saja, FIM dan Dorna tentu akan mengecek kelayakan atau melakukan homologasi terhadap fasilitas pendukung dari sirkuit Mandalika ini. Dan Mandalika Grand Prix Association juga mengabarkan bahwa bangunan medical center atau pusat medis dan helipad ini sudah selesai. Ya, meskipun pembangunan medical center ini dikebut, tetapi pihak MGPA mengklaim bahwa seluruh peralatan medisnya akan sesuai standar dan nantinya semua peralatan medis di dalam medical center akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan peralatan-peralatan tersebut wajib terstandarisasi oleh FIM juga. Dan sebagai informasi ya, buat teman-teman semua, saya mau mengabarkan kalau pembangunan sirkuit Mandalika sudah rampungnya sekarang lebih dari 90%, dan sampai di penghujung bulan Juli kemarin misalnya progres keseluruhan pekerjaan di sirkuit Mandalika ini sudah mencapai 89,12%. Jadi itu merupakan persentase progres keseluruhan yang dilihat dari pekerjaan trek dan pekerjaan bangunan fasilitas pendukung di dalam trek.
Dan hingga saat ini informasi yang kita terima kalau homologasi sirkuit Mandalika yang akan dilakukan oleh FIM dan Dorna ini akan berlangsung pada Agustus rencananya. Dan homologasi sirkuit Mandalika juga akan dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah berlangsung sejak April 2021 lalu. Jadi waktu itu teman-teman mungkin masih ingat waktu free inspeksi dari Dorna yang dilakukan oleh Carlos ya, dan beberapa tim dari FIM juga. Jadi itu sudah mulai dari inspeksi dan merupakan bagian dari homologasinya juga. Ya, di sini saya menerbangkan kamera udara sedikit di cuaca yang sudah mulai rada-rada gelap ya, sudah matahari tenggelam. Ya, makanya dari awal durasi tadi kita tidak melihat tidak melihat banyak pekerja yang beraktivitas. Jadi sudah mereka di waktu istirahat. Artinya kamera udara saya terbangkan sekitar setengah 6 sore, sehingga sudah beberapa pekerja lagi melakukan istirahat dan tidak mengganggu mereka di saat kita menerbangkan kamera udara. Dan juga di sini maksudnya supaya kita melihat pencapaian yang benar-benar total dari hari ini atau pada sore kali ini. Dan sekarang kita berada di bagian tunnel 1 atau tunnel pertama. Kita melihat ke sisi sayap sebelah kanan masih dilakukan pengeboran yang kemarin untuk jalur pipa sebagai sistem drainase dari tunnel 1 ini. Dan dari kejauhan sini bisa kita pantau kalau pembetonan yang sudah dilakukan di sisi luar dari sayap sebelah kanan yang akan melakukan connecting ke arah tengah zona sirkuit sebagai jalur untuk pengangkutan material atau jalur transportasi dan mobilisasi alat-alat berat yang akan standby nanti di sana. Ya, saya coba melakukan settingan untuk kecerahan di sini terkait dengan cuaca yang agak-agak mendung dan juga sudah sore hari sekali ya, karena ya di sore kali ini saya ada waktu untuk meliput buat teman-teman semua. Dan terlihat di sisi kiri dari trek lurus dari sisi sayap tunnel pertama untuk paling luar di sini sedang melakukan persiapan dari spectator fence yang sudah dibuatkan galian sebagai pondasi tiang pembatasnya. Kemudian masih terlihat ya sudah rapinya untuk area gravel bed yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama, dan terpantau untuk sisi bukit yang mana merupakan area Bukit Pink atau Bukit Merah Jambu dari Mandalika. Kemudian area hilltop view yang sudah memulai untuk pondasi dari pengecoran tiang-tiang yang akan dicor sebagai bangunan utama sebagai semacam tribun ya, tribun yang super spesial bagi orang-orang yang spesial yang akan menonton di sini, sehingga bisa mendapatkan view seluas ya bisa dibilang 90 derajat lebih, terutama melihat ke arah trek lurus sampai ke sisi kiri ke tikungan yang ke-5, ke-6 dan sebagainya. Bahkan bisa mendapatkan view atau pemandangan dari Pantai Kuta juga. Dan sekarang kita berada di tikungan yang kedua ya. Tidak banyak progres yang bisa kita pantau, selain progres yang tinggal diselesaikan adalah pengaspalan layer yang ketiga. Ya, di tikungan ketiga juga sudah hampir tuntas pengerjaan, tinggal merapikan untuk drainase yang ada di sisi luarnya. Nah, buat yang masih penasaran di mana long lap penalty track, jadi persisnya di antara tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, yaitu di sisi kanan dari track lane, dan masih terpantau di sini untuk run off aspal di sisi kanan belum dilakukan penyempurnaan subbase, dan sudah ada alat favor, kita lihat alat berat barusan di sisi kiri yang akan siap merapikan untuk area verge yang ada di sisi kiri menuju tikungan yang kelima. Dan terpantau di sebelah kiri dari track lane atau di luar dari track di sana sedang melakukan persiapan lahan sebagai jalur masuk di pintu timur, maksud saya dari arah bypass Mandalika nantinya. Jadi teman-teman yang datang dari bandara melewati bypass yang dibangun menuju Mandalika Circuit,
Jadi langsung bisa ke pintu timur di sini nantinya untuk masuk ke tribun-tribun kalian di mana kalian mau menonton nantinya. Ya, dan saya tunjukkan lewat ketinggian seperti ini supaya bisa terpantau kalau jalurnya sedang dipersiapkan dan nantinya juga akan terbentuk badan jalannya. Oke, kita kembali ke track dari sirkuit Mandalika. Ya, dari ketinggian sini bisa kita mantau untuk keindahan atau eksotisnya dari sirkuit kebanggaannya Indonesia. Tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7, terus tikungan 8, 9 sampai menuju tikungan yang ke-10 yang berada di pinggir pantai, persisnya di samping dari Bukit Segar yang ada di ujung depan sana. Ya, untuk progres sepanjang trek di sisi sini ya, di depan sini masih ya tinggal menuntaskan perapian dari gravel bed dan juga melakukan pengaspalan layer yang ketiga atau layer yang terakhir dari trek utama sendiri. Kemudian pengaspalan sisi verge yang ada di kiri kanan dari tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-10, dan ada jalur nanti akan melintas di tikungan yang ke-9 terutama ke arah kiri dan ke arah kanan. Ya, jalur ini seperti yang kita lihat tadi di tikungan yang ke-11 menuju 12, kemudian ada di tikungan yang ke-13 menuju 14. Ya, dan kemarin ada yang komentar kalau posisi pitbox atau pitboard yang merupakan papan untuk membantu menginformasikan para pembalap untuk lap atau dan sebagainya. Jadi itu akan berada sejajar dengan dimana tiang lampu start atau pit wall yang berada di antara rumput dengan track lane sendiri. Ya, persisnya di sebelah kiri dari track lurus yang membentang dari sisi race control menuju tunnel 1. Ya, tadinya sudah kita lewati tapi tidak kita kupas ke teman-teman semua. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangannya dan selamat beraktivitas. Tetaplah jaga protokol kesehatan dimanapun kita semua berada. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.